Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Kali ini kita membahas tentang pesawat pemotong tanaman yang bermimpi jadi pembalap hebat. Sebut saja dia Dusty. Dusty sering berhayal jadi pembalap hebat meski dalam keadaan bekerjanya. Namun Chuck memberikan dukungan kepadanya. Ketika Dusty berlatih dengan bimbingan Chuck, tiba-tiba kerusakan mesin Dusty terjadi. Dusty pun diperbaiki oleh Dottie. Dusty berharap Dottie jadi mekaniknya Dusty. Namun Dottie menyarankan agar Dusty tidak banyak berhayal. Sebab bagi Dusty hanyalah pesawat pemotong tanaman bermesin tua. Chuck menyarankan agar Dusty meminta bantuan skipper. Skipper adalah kapten angkatan udara yang kini tidak bisa terbang. Dusty pun datang kepada skipper. Namun skipper tidak mau menerimanya. Keesokan harinya Dusty dan teman-temannya mendatangi uji coba balapan. Pesawat pertama pun mulai beraksi. Lalu diiringi pesawat selanjutnya. Hingga pada waktunya Dusty untuk uji kelulusan balapan. Namun banyak yang hadir mengejek dan merendahkan Dusty. Dusty pun diberi semangat oleh Chuck. Di tempat itu Dusty diganti dengan nama Jetstream. Dusty pun mulai menunjukkan kemampuannya. Setelah sampai di garis akhir, Dusty hanya masuk dalam peringkat 6, sedangkan yang masuk seleksi balapan hingga peringkat 5. Dusty pun bekerja tanpa semangat, namun skipper memperhatikan Dusty. Tiba-tiba ada mekanik mobil datang mencari Jetstream, namun Chuck tidak mengenal. Tiba-tiba Dusty datang dan berkata bahwa itu adalah dia. Mobil mekanik itu berkata bahwa Dusty masuk ke dalam pertandingan selanjutnya. Sebab salah satu pembalap di sana ada yang curang. Dusty dan teman-temannya pun senang mendengarnya. Dusty yang sedang melihat peta, dihampiri oleh skipper. Skipper menunjukkan kekurangan Dusty yang dia lihat dari jauh. Namun ternyata skipper hanya ingin agar Dusty tidak ikut balapan. Sebab Dusty lebih cocok menjadi pemotong tanaman. Dusty pun menceritakan keinginan besarnya, dan kejenuhan dia setiap hari menjadi pemotong tanaman. Namun skipper berkata agar Dusty datang jam 5 pagi. Keesokan paginya skipper pun mulai melatih Dusty. Skipper pun ingin Dusty menunjukkan semua kemampuannya. Skipper memberikan Dusty sebuah tantangan. Namun Dusty terjatuh. Skipper pun kecewa dan berjalan meninggalkan Dusty. Dusty pun menjelaskan bahwa dia takut ketinggian. Skipper memberi kesempatan kepada Dusty agar Dusty lebih baik. Skipper memberikan pelajaran teori kepada Dusty. Skipper pun memberikan tantangan dengan memberikan lawan kepada Dusty. Namun Dusty pun belum mampu mengalahkannya. Mekanik skipper memberikan perbaikan kepada Dusty. Dusty pun terus dilatih oleh skipper. Dusty pun mengalami kemajuan dalam kecepatan dan trik balapannya. Skipper pun memberikan tato kepada Dusty. Dusty ingin skipper memandunya saat balapan, namun skipper berkata hanya bisa memandu dari kejauhan. Dusty menuju tempat istirahatnya. Namun Dusty melihat salah satu pembalap dunia yaitu Bulldog. Bulldog bersikap angkuh dan meremehkan Dusty, dan menyuruh Dusty pergi. Dusty berkenalan dengan pembalap juara Mumbai, bernama Ishani.
Dusty terpesona kepada Ishyani. Dusty menemui pembalap lain. Namun pembalap lain itu menghina Dusty. Dusty pun menyapa Elchu. Pembawa acara bernama Colin pun mulai menunjukkan peserta balapan. Teman-teman Dusty senang melihat Dusty di sana. Para pembalap pun disambut meriah. Penonton pun bersorak rip slinger. Elchu mengagumi Rohel. Balapan akan segera dimulai, mereka pun melakukan pemanasan. Balapan pun dimulai. Namun Dusty hanya terbang rendah di antara mereka. Dusty sampai tempat istirahatnya, Ripslinger mengejeknya. Elchu memperkenalkan diri kepada Rohel. Don't you go plow yourself, El Chutoy. Skipper menghubungi Dusty dan memberikan pengajaran jarak jauh. Dan menginginkan Dusty agar lebih baik dan menunjukkan kehebatannya. Dalam arena balap, Bulldog mengalami buta penglihatan dan akan terjatuh. Tiba-tiba Dusty datang dan memberikan cara agar dia terbang dengan selamat. Sesampainya di tempat istirahat, Bulldog baru menyadari yang menolongnya adalah Dusty. Bulldog berterima kasih kepada Dusty. Dusty merasa bersedih karena jadi pembalap terakhir. Tiba-tiba mobil terbang menghampiri Dusty dan memberikan saran. Dusty mengikutinya dan kini Dusty merasa lebih ringan. Pertandingan pun dimulai kembali. Dusty berusaha menunjukkan kemampuannya. Banyak wartawan tertarik dengan Dusty. Ripslinger merasa tersaingi. Dan Ripslinger akan yakin bahwa dia takkan terkalahkan oleh Dusty. Dusty menjelaskan pelatihnya adalah skipper yang hebat. Malam hari, skipper mulai belajar terbang kembali. Namun skipper gagal. Keesokan paginya, skipper terus memberikan pengajaran kepada Dusty. Tiba-tiba Ishyani menghampiri Dusty. Ishyani memuji kehebatan Dusty. Ishyani mengajak Dusty jalan-jalan. Mereka pun jalan-jalan berdua. Well, it's complicated. Mereka pun melewati Taj Mahal. Really is. Thanks, Ishani. Anytime. Balapan pun dimulai kembali. Dusty melewati jalanan penuh salju. Ketika ingin melewati udara, Dusty tidak mampu melewatinya. Dusty mencoba masuk melewati terowongan. Tiba-tiba ada kereta berlawanan arah menuju terowongan itu. Singkatnya Dusty sampai tempat istirahat. Dusty menghampiri Ishyani. Namun Dusty kecewa, karena baling-baling baru Ishyani menunjukkan salah satu tim Ripslinger. Dusty pun berada di urutan pertama dalam balapan. Di lain waktu, skipper memberikan pengajaran lagi kepada Dusty. Skipper bangga kepada Dusty. Chuck dan teman-teman akan datang ke Meksiko menemui Dusty. Dusty pun senang mendengarnya. Elchu berusaha menggoda Rohel. Rohel menutup pintunya. Dusty memberikan dukungan kepada Elchu. Elchu pun bernyanyi. Rohel membuka pintunya. Rohel berbahasa yang tidak dimengerti Elchu. Elchu merasa berhutang budi kepada Dusty. Balapan pun dimulai kembali. Namun salah satu pembalap menabrak Dusty. Antena Dusty terjatuh. Dusty kehabisan bahan bakar. Tiba-tiba pengaman perbatasan udara menegur Dusty. Dan Dusty menjelaskan alasannya. Pengaman udara pun menunjukkan bantuan terdekat.
needs emergency fuel. Dusty pun melihat beberapa sejarah yang dilakukan Skipper. Dusty menghubungi Skipper dan menceritakan foto sejarah tentangnya. Namun salah satu penumpang kapal laut menyuruh Dusty segera pergi kembali ke arena balap. Dusty pun pergi. Dusty pun melewati badai. Dusty pun terjatuh. Bantuan pun datang menolong Dusty. Banyak kerusakan yang dialami Dusty. Skipper pun ingin berbicara berdua dengan Dusty. Skipper pun menceritakan kejadian yang menimpanya dulu. Skipper menjadi kapten dalam tugas pengintaian. Saat dalam pengintaian musuh menyerang Skipper dan pasukannya, Skipper tertembak dan jatuh. Setelah itulah Skipper tidak dapat terbang lagi. Dusty merasa dibohongi Skipper selama ini. Dia menyesal tidak mengikuti ucapan Dottie. Dottie berusaha menyemangati Dusty. Tiba-tiba Elchu datang memberikan hadiah kepada Dusty. Dan teman-teman balap pun memberikan hadiah termasuk Ishani. Dottie dan teman-teman mulai memperbaiki Dusty. Salah satu mobil montir mengajak Skipper ikut melihat Dusty balapan, namun Skipper menolak. Dusty menghampiri Ripslinger. Ripslinger menghina Dusty. Balapan pun dimulai kembali. Karena kecelakaan Dusty mendapat potongan waktu. Dusty pun mulai mengejar pembalap lainnya. Ripslinger dan timnya berencana buruk kepada Dusty. Tiba-tiba Skipper datang menolong Dusty. Skipper pun memberikan pengajaran jarak dekat. Tiba-tiba Ripslinger menyerang Skipper yang baru bisa terbang. Ekor sayap Skipper patah. Skipper menyuruh Dusty mengejar Ripslinger. Ripslinger pun kini memimpin balapan. Dusty tertinggal oleh Ripslinger. Dusty mengingat pesan Skipper. Dusty pun kini mampu melewati awan. Garis finish pun sudah dekat. Dusty pun melewati Ripslinger dan memenangkan pertandingan. Teman-teman sangat bahagia. Skipper datang. Dusty berterima kasih kepada Skipper. Dusty dan Skipper pun balapan.